Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani apokat Nusantara, salam kono kene nandur. Ini saya jauh-jauh dari Ponorogo, silaturahmi ke Blitar, yaitu untuk belajar ke kebunnya Prabu Farm. Di sini saya ketemu langsung dengan ownernya. Siapa namanya Mas Owner? Saya bernama Muhammad Sibawi. Nah, ini Mbah Bawi ini loh, penak loh. Terus yang setunggal ini untuk masternya grafting ini diperkenalkan Ya, Mbah Joyo ya. Mbah Joyo. Oh, Mbah Joyo Kusumo Joyo Diningrat pokoknya ini. Niki dari master graftingnya. Grafting. Nah, Ya. di sini saya mau belajar dan nanti tanya-tanya mungkin bisa dari ownernya untuk menjelaskan dari proses grafting untuk biar hidupnya bagus dan terus apa interest yang dipilihnya itu yang bagaimana. Nanti silahkan dijelaskan awal sampai akhir. Monggo Mas Bawi. Siap. Saya ingin menjelaskan dulu. Ini sebelum kita grafting itu kita mencari batang bawah yang bagus. Maksudnya bagus 1 minggu sebelum dimasukkan pada tempat okulasi ini harus sudah dipupuk dulu. Kemudian seperti ini. Mohon maaf ini selling saya yang terakhir yang istilahnya bagaimana ya? Rodok paling kelas 3 lah. Grade C. Grade C lah ya, grade C. Ada grade A, grade B, dan selling grade C kan gitu. Bahkan ini grade D juga, tapi saya ini tetap Ada lagi Mas Bawi. Jenengan tahu omong tengkulai ada yang randan jadi. Iya. Randan juga. Itu yang sing bagaimana? Randan itu yang tidak jadi. Oh. Istilahnya okulasi yang tidak jadi. Lah, sekarang saya tunjukkan begini. Nih, mohon kamera. Itu apa namanya itu? Ini namanya entres alias batang atasnya yang kita sambungkan. Oh, ini entres yang bagus sih seperti ini. Yang ini bagus. Namanya jenisnya Sub 034. Entres yang bagus. Ya toh? Seperti ini. Lah, yang kurang bagus ini. Mata tunasnya itu masih muncup-muncup tidur alias ngedom seperti ini. Oh, ini ya, ada yang ngedom muncup. Lah, yang bagus yang mau yang mau mekar seperti ini. Yang mau mekar. Yang mau mekar dan juga seperti ini sudah mau mekar. Lah. Ini kurang lebihnya sekitaran 18 hari di 20 hari sudah tumbuh. Mecah tunas. Ya, ketika sudah di grafting. Oh, ya. Dan juga kita tolong kamera dekatkan. Kalau kita itu menyayapnya alias menyisipnya kurang lebihnya 2 cm di 3 cm seperti ini. Ya. Dari mana tuh 2 cm 3 cm-nya itu? Ini ya dari atas. Nah, dari atas mancepe 2 sampai 3 cm 2 sampai 3 cm. Kita tinggal memilih itu yang batang besar atau batang kecil. Seperti itu. Seperti ini bagus ini mata tunasnya. Karena nanti mata tunas yang tidak kesinaran matahari itu juga akan berdampak. Jadi mencari entres itu mata tunasnya harus terkena sinar matahari. Ini kok yang harus terkena sinar matahari entres yang bagaimana? Ya seperti ini. Oh, ini yang dipetik dari indukan. Dari indukan. Yang terkena sinar matahari. Tidak kioman sing jero mlebu ngono ora ya. Betul. Nanti kalau tidak terkena sinar matahari batangnya sudah kelihatan. Batangnya itu pucet. Tidak cerah seperti ownernya ya. Seperti ya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Dan juga nanti saya itu ini matanya itu, mata tunasnya itu saya biasanya melebihi dari 2. Paling sedikit itu 2. Oh, paling sedikit 2. Jangan sampai kurang dari 2. 2 itu pun saya itu memang benar-benar mata tunasnya bagus. Jadi rata-rata 3-4. Ketika tumbuh itu langsung mempunyai sebuah cabang. Tumbuh langsung cabang, enggak cuman satu ngelancir ke atas gitu ya. Betul. Seperti ini. Bapak Simon tolong diangkat. Oh, ini toh kalau 2 jadinya seperti ini. Keluar 2 tunas. 2 tunas seperti itu. Gitu. Ini yang saya sambungkan dari varietas Vietnam namanya Sub 034. Seperti itu. Ini cara sambung pucuk. Terus untuk entres sudah ya ini ya? Ya, sudah. Entres sudah.
Terus yang saya tanya lagi, dari yang di grafting, terus entres dimasukkan, Ya, seperti ini tadi, dan ditali ya. oleh masternya Mbah Joyo, dan dicungkup plastik ini, keluar tunas tadi untuk jenis sap itu berapa hari? Tinggal kita menancapkan ini posisinya sudah mau mekar atau belum. Jadi kuncinya pada entres. Kalau entresnya Entresnya yang paling bagus. cepat bagus. Nah, 18 hari bisa. Kalau bisa. yang lambat, paling lambat sekitaran 1 bulan. Tapi Oh, kok melebihi 1 bulan terus tidak hidup, tidak mati, biasanya entres itu tidak sehat alias tidak terkena sinar berarti matahari. posisi gagal, bisa diulang kembali. Bisa diulang kembali dengan catatan batang bawahnya itu sehat. Jadi kemungkinan gagal itu ada 2. Ya. Yang pertama ditancapkan, yang pertama adalah entres, yang kedua kalinya adalah batang bawah. Batang bawah kurang sehat juga bisa menyebabkan kegagalan. Jadi harus sehat. Betul-betul cara sehat. bahasanya ya sehat ngisore ya sehat Dure. dure. Dohiran babatinan harus sehat ya. Semuanya harus sehat semuanya. Seperti itu. Tak kira kan nek sehat malah wong edan bebas ya Mas Jaya. Lah terus apa lagi ya? Ini bedanya kok ada yang entres pucuk, yang tengah dan bawah ini juga mempengaruhi enggak ini Mas Bawi? Ya, kadang-kadang itu kalau entres terlalu panjang, semisal ada 30 cm. Ya. Saya khawatir yang paling belakang sendiri ini tidak terkena sinar matahari. Jadi yang terkena sinar matahari mungkin 1 jengkal saja. Biasanya saya itu kalau panjang yang 1 jengkal gini. Tetapi kalau jaraknya tangkainya itu terlalu panjang-panjang, akhirnya sinar matahari mudah masuk di dalam ruang-ruangnya, tidak apa-apa dipakai. Dan juga kalau bisa itu harap sama ya, antara batang bawah sama atasnya itu kalau bisa sama. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Iya. Untuk sementara kayaknya sudah dulu ya. Nanti ini kita tanggali tanggal berapa, bulan berapa. Nanti untuk perkembangannya bisa direview kembali oleh Mas ownernya ya nantinya. Ini tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 26 Oktober. Ya. Tanggal 26 Oktober nanti kita catat, terus rata-rata mulai tumbuh pertama itu tanggal berapa kita. Ya, perkembangan sampai lepas sungkup sampai kepanasan. Ya. Berani dipanaskan nanti di review selanjutnya. Ya? Seperti itu. Ya, ini mungkin ditutup dulu ya. Ya, cukup sekian ini dari kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara senusantara. Semoga bermanfaat apa yang saya silaturahmi ke Prabu Farm dengan ownernya dan juga bersama master graftingnya Mbah Joyo. Semoga bermanfaat, dan juga ketika nanti untuk tanya-tanya lebih lanjut untuk grafting, perawatan, pemupukan, ataupun analis daripada berkebun apokat itu hasilnya bagaimana, dijual kemana, nanti bisa lebih lanjutnya langsung ke ownernya Mas Bawi. Siap. Cukup sekian ya dari kami Mas Bawi dan keluarga besar Prabu Farm. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam kono kene nandur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun Mas.